Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrah Allah tanya bersama ba'ura yang mulianya mantang gebi kekuatan dan kesehatan hingga kembali dapat berkumpul di rumah Allah untuk berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Ta'zim al-ikraman pada Tengku Imam Masjid, panitia dan pengurus masjid serta kepada seluruh jamaah yang berhadir ba'ura yang mulianya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad merupakan manusia terhebat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek tersebut diakui tidak hanya oleh umat Islam tapi juga oleh orang-orang lain selain Islam. Salah seorang tokoh yang mengakui kehebatan Rasulullah di kalangan non-muslim misalnya Michael Hart dalam salah satu bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia menempatkan Nabi kita Muhammad di urutan pertama yang mengalahkan kehebatan-kehebatan tokoh yang lain. Misalnya Isaac Newton, Nabi Isa, Siddhartha Gautama dan berbagai macam tokoh-tokoh populer dunia lainnya. Oleh sebab itu, selaku muslim dan orang yang percaya kepada ajaran Islam dan meyakini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, sudah sepatut dan sepantasnya kita berbangga memiliki seorang Rasul, memiliki seorang Nabi, orang yang sangat hebat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun predikat ummi yang dalam terjemahan literletnya disampaikan bahwa ummi itu adalah orang yang hanja ketemu leh dan orang yang hanjit ke membaca melekat pada Rasulullah, namun keummian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mengurangi kehebatan yang dimiliki oleh Nabi kita. Sulit menjelaskan dan tidak akan cukup lembaran-lembaran kertas untuk menuliskan bagaimana kehebatan Rasulullah. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah Jumat yang mulia, pada pertemuan Jumat yang mulianya kita akan mencoba melihat salah satu aspek dari sekian banyak aspek atau salah satu bentuk kehebatan dari sekian banyak kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin percaya
terhadap nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa kehebatan Rasulullah? Salah satunya adalah beliau mampu memprediksi sesuatu yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Dengan bahasa lain, Nabi getanyo mampu geramal putra yang akan terjadi bak manusia, termasuk bak umat Islam di masa yang akan datang. Dan ketika kita menelusuri sabda-sabda Rasulullah yang terukir indah baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya, ada sekitar puluhan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi manusia, kondisi zaman di masa yang akan datang. Bahkan ketika kita membaca sabda-sabda Rasulullah tersebut, sebahagian besarnya sudah terjadi dan kita alami dewasa ini. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi dalam kesempatan singkat pada hari yang mulia ini, kita akan melihat salah satu dari sekian banyak prediksi Rasulullah yang kemudian nanti kita coba simpulkan masing-masing. Sudahkah hal itu terjadi pada kita? Atau justru jauh-jauh hari sebelum kita hal itu sudah terjadi? Atau bahkan mungkin belum terjadi pada masa kita dan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau menyebutkan kepada umatnya, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia, akan terus menimpa manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan ketidakjelasan. Prediksi Rasul 14 abad yang lalu. Akan teruk bak manusia ton yang penuh dengan ketidakpastian, ton yang penuh dengan ketidakjelasan, ton yang penuh dengan kedustaan. Tanah kunyo kadang kon, tanah kun kadangnya. Itulah tahun-tahun itu. Tanah pegah betul kadang salah, tanah pegah salah kadang betul. Tidak pasti, tidak jelas. Itulah tahun-tahun yang akan menimpa manusia oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Persis lagi getanyo jak bak jalan. Tak kala natih jalan na'i, tanah pegah kan i, mata kita melihat itu adalah air. Tapi ketika kita mengatakan itu air, teruk terkenan kahana lagoi, hana pasti fata morgana. Itulah tahun-tahun yang akan dilalui oleh manusia pada akhir zaman, kata Rasulullah. Dan ini diprediksi oleh Rasul 14 abad yang lalu. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan teruk bak manusia, bak umat long, tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun yang dipenuhi dengan kebohongan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah dalam lanjutan hadis tersebut menyampaikan bahwa ada golongan-golongan yang kemudian muncul pada tahun-tahun tersebut atau pada masa-masa tersebut. Wate katruk bak tahun yang hana jelahnya,
Bathun yang hana pastinya akan muncul kelompok-kelompok manusia. Apa kelompok manusia itu? Rasulullah kemudian melanjutkan hadisnya. Di antaranya adalah yusaddaqu fi hal kadhib. Bathunnya akan muncul kelompok-kelompok manusia yang kelompok-kelompok tersebut akan membela, akan membenarkan sesuatu yang salah. Yusaddaqu fi hal kadhib. Teruk kelompok manusia tukang bela yang salah, padahal itu jelas-jelas salah, padahal itu jelas-jelas mungkar, padahal itu jelas-jelas tidak benar. Tapi ada sekelompok manusia yang datang membela mati-matian. Mereka mencari ayat dan hadis, mereka mencari hukum, mereka mencari fatwa, mereka mencari segala sesuatu dan berlindung di balik sesuatu untuk membela ketidakbenaran tersebut. Nyawakan teruk Nabi. Teruk kelompok yang bela salah, yang bela atra yang hana betul, yang bela atra yang hana god. Muncul kelompok tersebut. Yusaddaqu fi hal kadhib. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Apa contoh dari orang-orang yang membela ketidakbenaran tersebut? Mungkin menyertai contoh dengan kondisi kitanya uronyo, lam bulannya atau lam tonyo, bahkan yang sedang viral dibicarakan oleh banyak kalangan dan banyak masyarakat. Misalnya tentang kasus LGBT, lesbian, biseksual, lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Secara umum kelompok tersebut adalah kelompok yang suka terhadap sesama jenis. Yang inang galak tabe-tabe inang, yang agam galak sesama agam. Inilah kelompok yang sedang muncul dan sudah berkembang. Bahkan di beberapa negara mereka sudah dilegalkan. Perkawinan sesama jenis, yang agam kawin tabi agam, yang inang mekawin tabi inang, di beberapa negara sudah dilegalkan. Dan ini persoalan yang sedang menghantui bangsa kita Indonesia, sedang menghantui masyarakat kita di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Padahal secara konsep agama dan konsep sosial masyarakat, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma agama dan dalam agama manapun. Baik dalam Al-Quran, dalam Bible, dalam macam-macam kitab-kitab yang lain, sebenarnya hal itu sangat-sangat dilarang. Bahkan dalam ajaran agama kita Islam, Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat 60 sampai ayat 170 put belah boh ayat dalam sebuah surat dibahas secara khusus masalah tersebut, tentang perilaku kaum Nabi Lut yang dikenal dengan Sodom. Sodom itu sebenarnya taboh gampung, nanji dalam bahasa Arab Sodom, yang kemudian kampung tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa dammarnal akhirin, kata Allah. Kemudian kami tenggelamkan sebahagian dari mereka, yang kami selamatkan hanya Lut dan beberapa orang keluarganya. Kali gepegah, kali geuraikan, kali geurang ungkapkan secara tuntas dalam Al-Quran bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang, baik secara naluriah manusia, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan melahirkan anak-anak yang baik. Tapi hari ini
lagi dah pegah bunuh, dan lagi pegah le Rasul bunuh. Ada kelompok-kelompok orang yang mencoba membela, yang berlindung di bawah hak azazi manusiakah, yang berlindung di bawah macam-macam, yang tujuannya adalah membela sesuatu yang batil, membela sesuatu yang jelas-jelas secara fitrah manusia itu terlarang, itu salah dan itu tidak benar. Tapi muncul kelompok lain yang bela. Jadi maka tidak heran ketika uronyo banyak orang bela yang salah, karena Rasul sudah memprediksi jauh-jauh hari. Ketika lahir kelompok-kelompok, kata tempu siknya hanjut, kata tempu siknya melanggar baik dengan agama, dengan undang-undang, cik ibela loh. Dia cari alasan-alasan, dia cari hukum-hukum untuk membenarkan kesalahan itu. Itu kata Rasulullah. Maka muncul kelompok-kelompok yang seperti itu. Yusaddaqu fihal kadhib. Muncul kelompok-kelompok yang membela terhadap ketidakbenaran tersebut. Seakan-akan yang dibelanya ciknya yang betul, padahal nyan ternyata salah. Itu salah satu contoh yang dah pegah bunuh adalah misalnya kasus LGBT. Banyak kasus-kasus yang lain yang juga terjadi di depan mata kita, yang seakan-akan itu benar. Kenapa? Karena dibela oleh orang-orang tertentu, padahal yang terjadi itu justru salah, justru bertentangan dengan norma agama, justru bertentangan dengan ajaran agama, justru bertentangan dengan moralitas, justru bertentangan dengan undang-undang dan hukum. Tapi dibela karena mungkin ada kepentingan-kepentingan yang kita pun tidak tahu. Pesan pertama Rasulullah. Inilah kelompok-kelompok yang akan muncul, kata Rasulullah, ketika datangnya tahun yang tidak pasti tersebut, ketika truk thun yang hana jelahnya. Yang kedua, secara singkat, Rasul mengatakan ada kelompok yang kedua, orang-orang yang menjelek-jelekkan orang yang berbuat kebenaran, sebalik daripada atasnya. Menyebuno yusaddaqu fihal kadhib, akan muncul kelompok yang kedua, yukadzibu fihas sadiq. Akan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang ibela, yang memusuhi orang-orang yang berbuat benar. Orang-orang yang pubut betul, orang-orang yang pegah betul, orang-orang yang berbuat sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan ajaran agama, justru dihina. Punya bahasa jinoikan dibuli, dipegah ke hanagat. Bahkan kadang-kadang yang betul yang dipegahnya justru tidak dipercaya. Ini akan muncul kelompok-kelompok yang seperti ini. Ketika na orang pegah yang betul, ikalan nilai latar belakang orang pegahnya, so pegahnya, ji pegah. Ipertanyakan legalitas orang yang menyampaikan. Munyo bunuh hana, munyo kelompok pun bunuh hana takalan, hana yakalan so yang pegahnya. Mereka akan bela. Tapi ketika kebenaran yang disampaikan, ketika kebenaran yang diperbuat didukung untuk menjatuhkan orang-orang yang membuat kebaikan itu. Jadi ketika orangnya tanya pubut gad, ketika orangnya tanya pegah gad, kitanya pun kan jadi pertimbangan. Nyo gad tak pubut jehud balah. Lagi kan orang Aceh jamun gad tak pubut jehud balah, pa atas belah kami tak. Yang gad tak pubut, ada orang lain yang melihat itu tidak benar. Bahkan ketidakbenaran itulah yang disampaikan ke permukaan. Ketidakbenaran itulah yang selalu diungkit-ungkit. Pukai pubuknya, pukai pegahnya, puka pulang, puka pulih, hana sobela, hana sodukung. Ini akan muncul kelompok-kelompok seperti ini. Tapi ketika orang pubuk salah, ibela, idukung dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, yukadzibu fihas sadiq. Yang mesti terkedi dan pegah ke contoh naurung yang pakat jak semayang.
Contoh, ketika nasir orang gepakat yak sembahyang itu adalah perintah agama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan solat muta'ammidan, secara sengaja dan berturut-turut, maka tidak ada tempat lain bagi dia adalah neraka. Tapakat teori yang semayang, bojahai tak semayang kaibang, bojahai tak berbuat baik, bojahai tak bersedekah, bojahai pulang berhayah pulik. Itanya so yang pakatnya. Ada pakat gop, ci pakat keluarga roi dia. Ya, hanai dukung. Bahkan kadang-kadang justru keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang jadi incaran. Wate tak pakat jak semayang hai. Ada pakat gop, anak ro tai semayang. Ken yang pakatnya, padahal dia mengajak kepada kebaikan. Padahal dia mengajak kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, tapi orang melihat, pak anak roy, pak perumahan roy, pak syara roy, anak semayang. Tak ada pakak-pakak gop. Nyo contoh. Maka ketika orang berbuat kebaikan, orang berkata sesuai dengan kebenaran-kebenaran, hana dukung. Sebalik daripada konsep pertama kata Rasulullah. Yusaddiqu fihal kadhib, sekarang yukadzibu fihal shadiq. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, orang yang berbuat sesuai dengan perintah agama, orang yang berbuat sesuai dengan undang-undang hukum, hana dukung. Bahkan menyata pubut jadi hero tu. Yang mesti tak pegah ke contoh je. Contoh lain. Andai kata sidra orang berbuat jujur, nyoronyo mak cakap lombok contoh, sampai salah-salah dengar, dekat salah lapor lo. Lombok contoh, misi orangnya rata kampung na dana desa. Bandung kampung, seluruh Aceh, bahkan mungkin seluruh Indonesia diberikan bantuan dana desa oleh pemerintah. Ketika ada orang yang coba berbuat jujur, nyah na urun dukung. Misi ke belah semen 10 boh, harga semen 60 per ribu. Menyertai tulis 60 per ribu, hana orang dukung dia. Tapi menyertai pelebih mendua ribu, yum 60 per. Tak tulis 66 dengan berbagai macam alasan, nya ramai orang dukung. Ini contoh. Dan mungkin kita bisa kaitkan dengan contoh-contoh yang lain. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika ilong menyokon 60 per lagi menulis, lagi long blon tulis, long halon tem, hanai dukung tu. Bek pilih bele kaboh je kecil, bele kaboh je kena kuimum, bele kaboh je kena haput, bele kaboh je macam-macam. Han apa pakai ah? Han je tahulah. Ketika ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang ini. Inilah muncul kelompok kata Rasulullah. Yukadzibu fi hasadiq. Jadi akan membenarkan, bukan orang akan menghina, orang akan dipegah salah, orang akan dipegah hanagot, orang-orang yang pegat budgat. Hana orang dukung. Tak peduk dakwah. Ni orang dukung. Tapi tak peduk band, ramai orang dukung. Kerana dakwah mengajak kebaikan, ni orang dukung. Ya umum matabahnya, matabah kampung, hana orang jawab. Tapi ci peduk band, hana payah ya umum. Ingin keroi mentang le orang. Hana depan-depan terus orang. Inilah perbandingan kata Rasulullah tadi. Ketika kelompok pertama yusaddiqu fihal kadhib, orang akan membela sesuatu yang tidak benar, tapi sebaliknya ada kelompok yukadzibu fihas shadiq, orang akan menghina, orang akan melecehkan, orang akan menganggap salah ketika ada orang-orang yang berbuat baik, ketika ada orang-orang yang berkata baik. Yang kelih, kata Rasulullah, pada masa itu amanah-amanah akan diberikan kepada pengkhianat. Amanah akan diberikan kepada pengkhianat. Orang-orang yang dikhianati kita tengok habis-habis dikhianati kita tengok, tapi kepada itulah orang memberikan kepercayaan kembali. Cikai pengut tapi cikai dikhianati kita tengok tapi dipegah mana teruk tak.
Tapi uka kenalam. Ini kata Rasulullah, amanah akan diberikan kepada para pengkhianat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, antu addul amanatu ila ahliha, sampaikan amanah-amanah itu kepada orang-orang yang berhak menerima amanah, dan itu perintah Allah. Ketika kita menjanji dan pegang amanah-amanah tertentu, sampaikan amanah itu, penuhi amanah itu. Antu addul amanatu ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkum bil adl. Apabila kamu menghukum kedua manusia atau orang-orang yang berseteru, fahkum bil adli, hukumlah secara adil. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, bate akhir zaman tu, wate akhir masa tu, wate saboh saat tu akan teruk baktonyan orang-orang yang kembali mempercayakan amanah-amanahnya kepada orang-orang yang mengkhianati amanah. Kita terjerumus, kita kadang terjebak di lubang yang sama, bertahun-tahun, berkali-kali, berperiode-periode kita terjebak dalam hal-hal yang sama, padahal kita tahu amanah yang kita berikan tidak pernah dipenuhinya kepada kita bersama. Ini kata Rasulullah SAW, kondisi-kondisi akhir masa. Yang terakhir kata Rasulullah secara singkat, pada saat itu akan muncul, kata Rasulullah, akan muncul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut, akan muncul ruwai bidah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ruwai bidah? Apa itu ya Rasulullah ruwai bidah? Kata Rasulullah, ruwai bidah itu adalah orang-orang menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang tidak berilmu. Masyarakat akan menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang hana ilmu. Hana ilmu dalam bidangnya, tapi dialah yang mengurusi persoalan-persoalan umum. Dialah yang mengurusi persoalan-persoalan masyarakat. Dialah yang berbicara persoalan-persoalan masyarakat. Sebenarnya dia tidak punya kapasitas keilmuan terhadap itu. Nyo yang akan muncul ke Rasulullah, akan muncul ruwai bidah. Orang ke pegah habar, orang ke pobut sesuatu tanpa ilmu. Pegah habar sang hayu tak dia macam-macam, tapi dia tidak punya kapasitas keilmuan tentang itu. Tapi masyarakat menyerahkan urusannya kepada dia. Umat mempercayakannya untuk memimpin. Umat mempercayakannya untuk menjadi panutan, padahal dia tidak punya kapasitas untuk itu. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah ruwai bidah. Orang-orang yang akan menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, lagi ada pegah bunuh di awal, mari kita introspeksi diri bersama. Apakah prediksi Rasulullah itu sudah terjadi pada masa Getanyo Jino, atau bahkan mungkin justru lebih awal terjadi di masa-masa sebelum kita. Dan alangkah indahnya jika apa yang diprediksi oleh Rasulullah tersebut tidak terjadi pada masa kita, bahkan mungkin uke baru terjadi itu. Namun ketika kita melihat fenomena dalam masyarakat sekarang, sepertinya dari apa yang diprediksi oleh Rasulullah, 4 persoalan tadi yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Majah tadi, sepertinya keempat persoalan tersebut sudah terjadi di masa kita. Oleh sebab itu, untuk menghindari murka Allah yang lebih besar, karena Allah sudah memperingatkan kita, Rasul juga sudah memperingatkan kita, maka mari bersama kita terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ini. Ketika barakah roh tak bela-bela yang hana betul, orangnya obek belali. Ketika barakah roh tak perhina, tak perlah orang yang pegak-gat, jino sebalik daripada itu. Ketika selama ini kita memberikan kepercayaan kepada pengkhianat, nyobek kali nyobek patola itu kali.
Ketika hari ini kita masih menyerahkan urusan kita kepada orang-orang yang berilmu, ke depan jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan kalau kita semua sadar dan mau memperbaiki kondisi ini, insya Allah Islam ke depan akan semakin baik. Insya Allah Islam ke depan akan semakin jaya. Barangkali demikian yang dapat khatib sampaikan. Salah satu kehebatan dan kemuliaan Rasulullah bahwa beliau mampu untuk memprediksi sesuatu yang bakal terjadi di masa-masa yang akan datang. Bahkan seperti tadi kita sampaikan, sangat banyak prediksi-prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjadi pada masa kita dewasa ini. Mudah-mudahan dengan kembali membaca prediksi-prediksi Rasulullah akan terhindar keluarga kita dan masyarakat kita dari kehancuran sebagaimana kehancuran yang pernah diberikan oleh Allah terhadap umat-umat sebelum kita. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jino tatamau dalam dua rukun al-khutbah. Bersimak bila memang silap, salah dan sebagainya, mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah salat kita yang bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.